Dan Roni kembali terkejut saat melihat sosok tanpa kepala berdiri di pinggir jalan. Pulau Nusa Kambangan. Siapa yang nggak tahu pulau ini? Pulau yang menjadi tempat eksekusi mati bagi beberapa narapidana kelas kakap. Pulau Nusa Kambangan menjadi tempat terakhir bagi para gembong narkoba, teroris, dan para pembunuh sadis. Makanya pulau ini menjadi sangat angker. Banyak sekali cerita-cerita mistis yang berseliweran di pulau ini. Dan di segmen kali ini gue mau cerita tentang seorang narapidana bernama Roni. Dia sempat kabur dari Nusa Kambangan dan selama pelariannya itu dia diganggu oleh makhluk gaib di Pulau Nusa Kambangan. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Hari semakin gelap, tapi Sugiman masih menyadap karet di hutan liar Nusa Kambangan. Tiba-tiba HP jadulnya berdering. Ternyata itu adalah telepon dari istrinya. "Halo pak, masih nyadap karet?" Tanya suara perempuan dari dalam telepon genggam. "Masih bu," jawab Sugiman. "Aku kan udah bilang kalau nyadap karet jangan kemalaman." "Tanggung bu, tinggal sedikit lagi," jawab Sugiman. Ia pun menutup telepon genggam jadul miliknya. Ia malas mendengarkan ocehan istrinya yang sering marah-marah karena Sugiman sering pulang malam dari hutan. Di Pulau Nusa Kambangan ini, Sugiman dan istrinya adalah salah satu penduduk ilegal yang tidak punya KTP. Sugiman sengaja membawa istrinya ke Pulau Nusa Kambangan untuk menyadap karet. Memang betul kata istrinya itu, hari sudah semakin gelap dan sangat berbahaya kalau ada di hutan. Tapi Sugiman, lelaki berumur 50 tahun itu, sangat keras kepala dan tidak bisa diatur. Dia bersikukuh menyadap beberapa pohon karet lagi. Ia menjinjing sebuah karung kumal yang bau karet busuk. Saat ia mengiriskan pisau sadap ke batang pohon karet, tiba-tiba telepon jadulnya berbunyi lagi. Dengan kesal ia langsung mengangkat telepon itu. "Iya bu, ini mau pulang," serga Sugiman tanpa menunggu lawan bicaranya. "Bu, ibu," Sugiman memanggil-manggil istrinya. Tapi sama sekali tidak ada suara di sana, sedangkan telepon masih terhubung. "Sugiman." Yang terdengar malah suara lelaki yang sangat mengerikan. Sontak saja Sugiman kaget dan telepon tiba-tiba terputus. Sengaja ia cek di riwayat panggilan masuk, tapi hanya ada satu nomor di sana. Ia menarik nafas mencoba untuk tenang. Sugiman pun berjalan kembali ke pohon karet berikutnya. Sesampainya di sebuah pohon karet, ia terheran-heran lantaran getah karet di pohon itu menetes-netes seperti ada yang menyadapnya. Pada batangnya pun terlihat garis bekas pisau sadap yang masih baru. Sugiman yakin ia belum menyadap batang pohon karet itu. Lantas, siapa yang menyadapnya? Dan ketika ia periksa pohon berikutnya, lagi-lagi pohon itu seperti baru saja disadap. Ada bekas pisau di batang pohonnya. Sugiman benar-benar bingung, siapa yang melakukan ini? Dan saat Sugiman berjalan ke pohon berikutnya, ia melihat ada sosok lelaki tanpa kepala sedang menyadap karet di sana. "Bah syukur," teriak Sugiman. Ia tidak pernah berpikir kalau mitos itu nyata. Bah Syukur ini diyakini sebagai arwah paling kuat penghuni Pulau Nusa Kambangan. Menurut cerita yang ia dengar dari masyarakat, dulunya Bah Syukur adalah seorang narapidana yang dihukum mati dengan cara dipenggal. Kini sosok itu ada di hadapan si Sugiman. Tanpa ambil ancang-ancang lagi, segera Sugiman melempar pisau sadapnya dan berlari sekencang mungkin. Sepatu boot yang ia gunakan menerjang semak-semak, bahkan tanaman nanas yang banyak durinya ia terjang begitu saja. Sekelilingnya gelap, hanya cahaya senter di atas kepalanya yang menjadi satu-satunya penerang. Seketika Sugiman berhenti. Nafasnya ngos-ngosan, dadanya sesak, bajunya basah oleh keringat. Tangan dan kakinya gemetar. Sugiman menoleh ke kiri dan ke kanan. Ya, gak tahu udah lari berapa kilometer.
Sugiman kelelahan dan dia bersandar di pohon karet. Sugiman terkejut saat ia melihat sosok tanpa kepala masih ada di hadapannya. Sosok Mbah Syukur itu masih menyadap karet. Dan saat Sugiman mau lari, entah kenapa kedua kakinya seperti dipaku ke dalam tanah. Dia tidak bisa menggerakkan kakinya itu. Mbah Syukur, sosok makhluk gaib tanpa kepala, mendekat ke arah Sugiman. Darah segar mengucur dari leher tanpa kepala itu. Ampun Mbah Syukur, ampun. Entah apa yang dilakukan Mbah Syukur pada Sugiman. Yang jelas Sugiman tidak pernah ditemukan lagi dan hilang di hutan itu. Cerita tentang Roni si narapidana. Dalam sebuah gedung tua, Roni melakukan sebuah transaksi narkoba kepada pelanggannya. Sudah bertahun-tahun ia melakoni pekerjaan sebagai pengedar narkoba. Kali ini pelanggannya semakin kecanduan. Itu artinya kesempatan untuk Roni untuk menaikkan harga narkoba miliknya. Roni tinggal di sebuah kosan yang terpencil, tapi terkadang nasib baik tidak selalu berpihak pada Roni. Ia tidak tahu kalau polisi sudah berhari-hari mengintainya. Kamar kos yang ia tempati sebenarnya sudah dikepung oleh intel. Dan di satu malam yang naas, saat ia sedang tidur terlelap, tiba-tiba pintu kosannya didobrak. Jangan bergerak. 3 orang polisi menodongkan pistol ke wajah Roni. Roni yang saat itu masih dalam keadaan kantuk, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Kedua tangannya langsung diborgol dan ia pun dibawa ke Polres. Roni kemudian diseret ke meja hijau dan ia pun dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan. Setelah 1 bulan mendekam di sel ibu kota, Roni pun harus dipindahkan ke Nusa Kambangan untuk menjalani sisa hidupnya dan dia nantinya akan dieksekusi mati di pulau itu. Tengah malam Roni dibangunkan oleh salah satu penjaga tahanan. Kedua matanya langsung ditutup oleh kain hitam. Roni dimasukkan ke dalam mobil dan dia berangkat menuju dermaga. Ia tahu kalau dirinya akan dibawa ke Pulau Nusa Kambangan. Sebelum dieksekusi mati, kedua tangannya diborgol ketat. 2 orang polisi berbadan kekar menjaganya di sisi kiri dan kanan. Roni menyandarkan punggungnya ke kursi. Kapal mulai berjalan perlahan meninggalkan dermaga Wijayapura. Berapa jam kita akan sampai, Pak? Tanya Roni pada salah satu polisi yang menjaganya. Gak sampai 30 menit kok, jawab polisi itu. Roni melempar pandangan ke laut yang gelap. Hanya cahaya lampu kelap-kelip terlihat dari perumahan warga di dermaga Wijayapura. Tidak sengaja mata Roni melihat sebuah perahu kecil tanpa lampu bergerak mendekati kapal yang ia tumpangi. Ia terkejut bukan main saat melihat ada sosok tanpa kepala sedang berdiri di atas perahu itu. Pak, ada setan Pak, lihat Pak, serga Roni. Tapi pas petugas ngecek perahu itu hilang entah kemana. Si Roni langsung merinding. Setibanya di dermaga Sodong, Roni dijemput sebuah mobil truk berwarna hijau yang bertuliskan mobil tahanan. Ia dikirim masuk ke dalam mobil itu. Di perjalanannya ia melempar pandang keluar jendela mobil. Dan Roni kembali terkejut saat melihat sosok tanpa kepala berdiri di pinggir jalan. Ia kemudian memejamkan mata dan tidak mau melihat keluar lagi. Benar kata orang-orang, pulau ini memang banyak setannya. Malam semakin larut, Roni tiba di Lapas Batu, sebuah lapas untuk narapidana kelas kakap. 2 orang polisi berbadan kekar memegangi pundaknya dan mengawalnya menuju gerbang lapas. Di sana, Roni disambut 2 orang lelaki berperut buncit yang mengenakan seragam dinas lengkap. Dengan sepatu boot hitam, saat gerbang itu dibuka, terdengar suara derit gesekan roda gerbang, membuat ngilu di telinga. Ya, masuk, suruh petugas berpakaian dinas. Langkah Roni terasa berat. Dia tidak menyangka kalau hidupnya akan berakhir di Nusa Kambangan. Sementara di sudut-sudut pagarnya terdapat posko pemantau. Di sana ada petugas yang berjaga 24 jam. Mereka semua adalah para penembak jitu dengan senapan laras panjang yang siap menembak siapapun yang berani kabur dari lapas. Penjagaan ketat bukan hanya di situ saja. Lampu tembak juga terpasang di sudut-sudut pagar penjara. Untuk memudahkan pemantauan di malam hari, dengan penjagaan seketat itu, mustahil bagi Roni untuk bisa keluar dari lapas. Tiba di pos pemeriksaan, baju Roni langsung dilucuti dan disuruh ganti dengan baju tahanan yang baru. Setelah berganti pakaian, Roni digiring kembali melintasi sebuah koridor.
Di sana ada sel-sel tahanan yang hanya diisi satu orang per sel. Ia kemudian dimasukkan ke dalam sel tahanan nomor 11. Dinding sel Roni terlihat tua dan catnya pudar. Ada bekas air hujan yang merembes pada dinding tersebut, sehingga kalau disentuh maka akan terasa basah di telapak tangan. Roni melangkah menuju wastafel. Ia menyalakan airnya dan melihat pantulan wajahnya di cermin itu. Wajahnya terlihat sangat kusut. Sungguh, ia tidak pernah menyangka hidupnya sebentar lagi akan berakhir. Ketika saja ia teringat anak dan istrinya yang sekarang entah kemana. 5 tahun yang lalu dia menceraikan istrinya, juga menelantarkan anak-anaknya. Dan sampai sekarang, Roni belum sempat menemui mereka. Roni tidak mau mati di sini. Dia pengen kabur. Pikir Roni lebih baik mati ditembak saat melarikan diri ketimbang menyerahkan nyawanya di hadapan regu tembak. Saat benak Roni sedang memikirkan cara untuk kabur, tiba-tiba saja ada setetes darah yang jatuh mengenai rambutnya. Ia terkejut lalu mendongak ke atas, tapi tidak ada apa-apa di sana. Beberapa hari kemudian, akhir-akhir ini Roni heran dengan sel yang ia tempati. Dinding atasnya sering meneteskan darah ketika malam tiba. Sudah 3 hari dia harus membersihkan lantainya dari bercak darah. Darah yang menetes dari dinding atas itu adalah darah segar. Roni tidak tahu pasti apakah itu darah manusia atau hewan. Pernah suatu pagi Roni menanyakan kejanggalan itu pada si penjaga tahanan. Namanya Pak Rojak. Tapi jawaban Pak Rojak tidak memuaskan. Dia malah bilang, "Udah terima aja, kok bagian selnya itu." Di suatu malam Roni sedang terbaring di atas tempat tidurnya. Ia masih memikirkan bagaimana caranya agar bisa kabur dari Nusa Kambangan. Tiba-tiba aja ada sekelebat wanita yang melintas depan selnya si Roni. Dan pas Roni cek, sosok wanita itu menghilang. Dia benar-benar heran dari mana wanita itu datangnya. Padahal kan ini sel laki-laki. Roni benar-benar ketakutan malam itu. Keesokan paginya setiap jam 7 pagi semua tahanan dikumpulkan di lapangan untuk mengikuti senam. Setelah itu kegiatan selanjutnya adalah kerja bakti. Ada yang bertugas membersihkan taman, toilet, selokan, koridor, dan halaman belakang penjara. Roni selalu diberi tugas untuk membersihkan koridor penjara. Pagi itu ia sedang ngepel lantai. Beberapa kali ia masukkan kain pel ke dalam ember yang berisi air, lalu memeras kain itu. Ia sodorkan alat itu ke lantai. Tapi tiba-tiba saja lempengan besi tipis yang menjadi perekat antara gagang pel dengan kain itu lepas. Mungkin karena udah usang ya. Roni berdecak kesal. "Sialan," begitu kata Roni. Ia pun membetulkan alat pelnya sambil terus menggerutu. Namun tiba-tiba saja sebuah ide muncul dalam kepalanya. Lempengan yang berukuran 1 jengkal tangan orang dewasa itu bisa saja berguna sebagai alat dia untuk kabur. Setelah mengamati keadaan sekitar, Roni memasukkan benda itu ke dalam kantongnya. Tidak ada satupun penjaga yang melihat aksi si Roni. Malam pun tiba. Ia termangu di dekat sel tahanan. Sambil memandangi lempengan besi, ia bingung apa yang harus diperbuat dengan benda itu. Bagaimana caranya ia kabur hanya dengan menggunakan benda sederhana itu? Roni menghembuskan nafas berat. Dan dari kejauhan terdengar suara langkah sepatu mendekat. Buru-buru ia sembunyikan benda itu ke dalam kantongnya. "Woi Ron, lamun aja." Ternyata itu adalah Pak Rojak, si penjaga sel. Pak Rojak, iya Pak, mumpung masih hidup nih. Kalau saya udah mati kan gak bisa ngelamun. Gitu kata si Roni. Pak Rojak menyuruh si Roni untuk tidur. Lalu ia pun berlalu begitu saja. Tapi malam itu Roni gak bisa tidur. Ia benar-benar harus kabur dari penjara ini, bagaimanapun caranya. Gak lama kemudian Roni mendapatkan sebuah ide cemerlang untuk kabur. Segera Roni bangkit dan meraba-raba dinding selnya. Terasa sangat lembab, terdengar bunyinya nyaring menandakan kalau dinding itu sudah sangat rapuh. Sejenak Roni berpikir. Kemudian ia menengok kolong ranjangnya. Iya, dia tahu alat apa yang ia butuhkan selanjutnya agar bisa kabur dari penjara.
Dia butuh tisu dan pasta gigi. Idenya Roni adalah dinding di kolong ranjang itu harus ia bobol menggunakan lempengan besi tipis yang ia punya. Tentu dengan cara menggesek-gesekkan lempengan itu ke dalam dinding. Roni yakin dalam waktu 2 bulan saja dinding itu pasti bisa dibobol. Ia tahu persis kalau dinding selnya langsung tembus ke halaman belakang penjara. Dan lubang itu akan ia sumpal dengan tisu, lalu akan ia olesi dengan pasta gigi agar warnanya membaur dengan dinding sehingga saat ada pemeriksaan sel, petugas tidak akan curiga. Beberapa hari kemudian ia berhasil mendapatkan sebuah tisu dan pasta gigi. Ia mendapatkannya dari si Jumianto. Tiap malam saat penjaga sedang lengah, ia menggesek-gesekkan lempengan besi tersebut ke dinding, kemudian menutupnya dengan tisu yang sudah diolesi pasta gigi. Sialnya, benda yang ia gunakan untuk membobol dinding tidak sanggup lagi menggapai permukaan lubang yang ia gali. Lalu diikatkannya lempeng besi itu dengan sebuah potongan kayu yang ia temukan saat kerja bakti. Usahanya berhasil. Alatnya sekarang bisa menyentuh permukaan dinding. Setelah hampir 2 bulan menggali dinding, akhirnya dinding itu bisa dibobol. Roni hanya tinggal menunggu waktu yang pas untuk melarikan diri. Ia sudah memikirkan matang-matang rencana ini dan ia yakin pasti berhasil. Sehari sebelum beraksi, Roni sudah mengamati halaman belakang penjara. Di sana, tepatnya di sebelah kanan atas, ada sebuah lampu tembak dan posko penjagaan. Penjagaan dilakukan 24 jam. Para petugas saling berganti shift. Nyaris tidak ada celah bagi Roni untuk bisa menembus tembok yang tinggi dan berduri tersebut. Penjagaan terlihat sangat sempurna, kecuali untuk satu hal. Bentuk bangunan pagar tembok penjara itu kurang sempurna. Dan Roni menyadari itu. Tepat di bagian tengahnya terdapat tonjolan tembok seperti sebuah tiang yang ditanamkan ke tembok tersebut, sehingga ada tempat luang yang bisa digunakan untuk bersembunyi dari pantauan lampu tembak dan penjagaan petugas. Alat lainnya yang Roni butuhkan untuk kabur adalah bantal guling, tali tambang, dan sebuah alat pengait. Bantal guling akan digunakan untuk mengelabui petugas penjaga sel selama ia beraksi. Tali dan sebuah pengait akan digunakan untuk memanjat tembok di halaman belakang penjara. Dan lagi-lagi, semua alat-alat itu bisa ia dapatkan dengan mudah dari rekan-rekannya. Entah dari mana Roni mendapatkan alat-alat itu. Mereka tahu kalau Roni mau kabur. Dan kalau Roni berhasil kabur, ada satu permintaan mereka. Mereka mau menyampaikan sebuah pesan kepada salah satu mafia di Indonesia. Malam itu, Roni melancarkan aksinya.